Selamat malam dan selamat bertemu lagi bersama dengan Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng Jakarta di ibadah doa pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa di rumah kita masing-masing, dan saya akan membaca firman Tuhan yaitu dari mimbar Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng ini, itu dari Filipi 3 ayat yang ke-17 sampai 21. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluarga negara kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kekayaannya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari pembacaan firman Tuhan ini yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini adalah karakter warga kerajaan Allah, yaitu karakter keluarga kerajaan Allah. Surat Filipi ini kalau kita perhatikan dalam pasal 1 ayat yang ke-1 menjelaskan Paulus dan Timotius, hamba Kristus Yesus, kepada saudara-saudara, yaitu kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Dan ada satu kalimat di sini mengatakan bahwa kepada semua orang-orang kudus, dan juga di sini penilik jemaat dan diaken. Dan saya menyimpulkan di sini adalah dikatakan bahwa orang-orang yang sudah percaya dan orang-orang kudus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan inilah surat Filipi ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya. Dan secara rohani mereka ini adalah warga kerajaan Allah. Melalui pembacaan ini menjadi tema kita adalah karakter warga kerajaan Allah. Saudara, siapakah yang disebut dengan warga kerajaan Allah itu? Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, artinya kita dan orang-orang kudus itu adalah warga kerajaan Allah secara rohani. Dan sebagai warga kerajaan surga, tentu kita harus memiliki karakter yang berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Tentu Tuhan menempatkan kita dan ada di lingkungan kita, karena kita inilah warga kerajaan surga secara rohani, dan tentu kita akan menampilkan karakter-karakter Kristus itu dalam kehidupan kita. Dan sebagai warga kerajaan surga kita harus memiliki ciri khas khusus dibandingkan dengan orang-orang dunia. Berarti harus kita berbeda. Perbedaannya dari mana? Cara hidup kita, cara kita melihat persoalan dan masalah, dan cara kita penyembahan kita kepada Tuhan harus berbeda dari orang-orang dunia ini. Dan apa yang menjadi ciri khas khusus karakter warga kerajaan surga berdasarkan bagian firman Tuhan ini pada ayat yang ke-17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nah, kita perhatikan tadi dalam Filipi 1 ayat 1 menjelaskan bahwa ini adalah tulisan Paulus dan Timotius dan ditujukan kepada orang-orang kudus di Filipi.
Dan bagaimana Paulus dan Timotius ini memberi teladan yang baik dalam kehidupan mereka dan dalam kehidupan jemaat yang mereka layani. Itu dengan kesetiaan mereka, ketaatan mereka. Kalau kita perhatikan Paulus di dalam pelayanannya, tentu bisa kecewa dan juga bisa berbalik dari imannya karena banyak peristiwa, masalah-masalah yang dihadapi saat di dalam pelayanan. Tetapi apa yang Paulus katakan bahwa dia mengakhiri pertandingan iman itu dengan baik. Artinya segala sesuatu persoalan masalah yang dihadapi di dunia ini, baik itu menyangkut kesehatannya, baik itu juga dihambat pelayanan yang ia lakukan, dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus karena dia menjadikan Kristus sebagai teladannya. Artinya melalui firman Tuhan ini adalah kita harus mampu menjadi teladan yang baik. Berarti ada teladan yang tidak baik. Dan yang harus kita lakukan tampilkan adalah teladan kita yang baik. Yang baik yang bagaimana? Yang merupakan ciri khas sebagai warga kerajaan surga. Selama Tuhan Yesus ada di dunia, dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan bagi setiap orang. Dan teladan itu juga yang harus kita lakukan selama Paulus dan Timotius juga melakukan teladan tersebut. Makanya dijelaskan bahwa mampu menjadi teladan yang baik. Bukan menjadi teladan yang tidak baik, tapi mampu menjadi teladan yang baik. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam bagian ayat yang ke-17, ikutilah teladanku. Dan juga dikatakan, perhatikanlah orang-orang yang hidup sama seperti kami. Apa teladan Paulus? Kita sudah tahu tantangan pelayanannya. Sampai dia berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena selama hidupnya dia bisa menjadi berkat. Saat dia dipanggil Tuhan, dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah satu sukacita Paulus dan teladan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Menjadi teladan yang baik. Dan juga teladan sebagai apa? Sebagai hamba. Berarti kita sebagai hamba dan kita mentaati perintah-perintah Tuhan kita. Melakukan tugas dengan baik. Hanya dua hamba Tuhan dan hamba iblis. Tentu kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah kita adalah hamba Tuhan, pengikutnya Tuhan, dan kita harus meneladani dia. Dan juga dikatakan berjiwa seorang prajurit. Paulus menjelaskan kepada kita, Timotius juga menjelaskan kepada kita dalam pasal 2 ayat 19-24, bagaimana seorang prajurit dia setia, dia tetap taat kepada perintah atasannya, melakukan tugas dengan tanggung jawab yang sangat luar biasa. Berarti saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karakter yang harus dimiliki seorang warga kerajaan surga adalah jadi teladan yang baik. Kita harus mampu menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik di dalam pekerjaan kita, baik di lingkungan tetangga kita, dimanapun kita berada, supaya karakter Kristus itu nampak dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dan yang berikut saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi ciri khas karakter warga kerajaan surga? Itu pada ayat yang ke-18 dan ayat 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Dan kita harus hidup sebagai warga kerajaan surga yang baik. Dengan cara bagaimana? Tidak melawan, tidak menjadi seteru, dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus membuktikan kasih dalam kehidupannya, dan kita juga harus menampakkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga memberi pikiran-pikiran
kita hanya kepada Tuhan, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kita melihat pemerintahan kita sekarang dalam menjalankan tugas, dan jikalau kita percaya kepada pemerintah kita, berdoa kepada mereka, tentu mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita tidak puas, tapi yang harus kita lakukan berdoa supaya Tuhan menolong mereka. Itu dalam membuktikan kita sebagai warga kerajaan surga, berdoa bagi pemerintah kita supaya mereka bekerja dalam pertolongan Tuhan. Dan juga kita sebagai anak Tuhan, dan kita harus taat dan jangan melawan. Karena kita tahu bahwa Alkitab berkata bahwa pemerintah kita itu adalah diutus dan wakilnya Allah untuk memberikan ketentraman bagi kita yang ada selama kita ada di dunia ini. Oleh karena itu kita harus taat kepada pemerintah dan jangan menjadi seteru. Demikian juga kita jangan melawan Allah dan jangan menjadi seterunya Allah. Kita harus taat kepadanya. Dan secara pikiran kita taruh ke dalam tangan Tuhan supaya kita berpikir secara pikiran Kristus dan sehingga dapat berjalan dalam tuntunan Tuhan. Yang terakhir, apa yang menjadi ciri khas kita sebagai warga kerajaan surga adalah berorientasi pada visi kerajaan Allah. Orientasi kita, visi kita adalah kepada kerajaan Allah. Pada ayat yang ke-20-21 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Menarik bagi saya kalimat di sini adalah mengubah tubuh kita yang hina ini. Mengubah berarti dari kehidupan kita yang tidak taat, dari kehidupan kita yang melawan, dari kehidupan kita yang tidak beres, dan kita diubah saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain. Tentu kita tidak sempurna, tapi kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Tadi dikatakan bahwa kita harus mampu menjadi teladan yang baik. Saat kita diubah oleh Tuhan, saat kita menjadi manusia yang diperbaharui, maka kita harus menampilkan karakter Kristus itu dalam kehidupan kita, sehingga melalui hidup karakter Kristus yang kita miliki, dunia dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Orang akan tertarik dengan kebenaran dan dengan surga ataupun percaya kepada Tuhan Yesus apabila mereka melihat karakter Kristus itu di dalam kehidupan kita. Kita harus berbeda dengan cara hidup dunia ini. Kita harus memiliki sifat-sifat Kristus itu dalam kehidupan kita supaya dunia mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah karakter hidup kita sebagai warga kerajaan Allah? Kita harus mampu menjadi teladan, dan kita harus hidup sebagai warga kerajaan surga yang baik dan berorientasi pada visi kerajaan Allah. Oleh karena itu, bangunlah karakter kerajaan Allah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi garam dan terang dalam hidup kita. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena kita ini adalah warga kerajaan surga, dan kita harus memiliki karakter Kristus itu supaya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita akan berdoa di rumah kita masing-masing. Berdoa bagi pemerintah kita, berdoa bagi pandemi COVID-19 ini supaya dapat berlalu, dan juga kita yakin dan percaya kita sebagai umat Tuhan dapat menjadi mampu menampilkan karakter Kristus itu dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.